Gua ini orang yang gagal. Kenapa gua nggak bisa move on? Kenapa gua nggak bisa berhasil kayak orang-orang yang lain? Hey guys, nama gue Ergi Yusinawan. Siapa sih gua? Gua cuma manusia yang pernah gagal dan kurang bersyukur dalam hidup. Di video-video gua mau ngebahas tentang humanity, psikologi, dan hal-hal yang bersifat baik. Karena gue percaya hal yang baik itu harus dimulai dari diri sendiri. Ngomongin soal kegagalan, gue yakin semua orang pernah ngalamin. Dan setiap orang, gue yakin juga punya permasalahannya tersendiri. Luka batin, sakit secara psikologis memang tidak bisa dihindari dalam situasi permasalahan hidup. Dan yang namanya penyakit psikologis itu tidak pandang bulu, bisa menyerang siapapun, bahkan yang masih anak kecil sekalipun. Jadi video ini gue buat lo sekalian yang ngerasa gue ini orang yang gagal. Kenapa gue nggak bisa move on? Kenapa gue nggak bisa berhasil kayak orang-orang yang lain? Lo selalu ngebandingin diri lo sendiri sama orang lain. Lo terlalu ngelihat, kok bisa orang ini udah sukses dalam umur 20-an? Kok bisa orang ini udah jadi bos? Kok bisa orang ini udah punya pacar yang cakep banget? Pertanyaan-pertanyaan itu tentunya membuat kita jadi membanding-bandingin diri sendiri sama orang lain. Padahal kita juga nggak tahu orang itu punya kendalanya sendiri. Buat lo yang ngerasa pernah gagal, buat lo yang ngerasa pengen berubah, buat lo yang ngerasa gua harus bangkit, gua bisa kasih saran yang konkret menurut gua, yaitu pertama, lu mesti cari mentor. Mentor bukan berarti lu harus cari orang, tapi mentor bisa berbentuk dalam apapun, dalam video, dalam buku. Nah, di sini gua mau ngebahas salah satu mentor gua yang gua dapat, yaitu buku. Buku ini berjudul Pertolongan Pertama pada Emosi Anda, dan buku ini udah diterjemahin ke bahasa Indonesia. Yang mana buku ini aslinya berjudul Emotional First Aid, yang ditulis oleh Guy Winch. Dia ini seorang psikolog, mentor, dan seorang penulis yang ternama. Di dalam buku ini dijelaskan seringkali orang menganggap enteng, menganggap remeh luka-luka psikologis yang mereka alami. Sehingga luka-luka tersebut semakin membesar dan parah hingga berdampak ke dalam kualitas hidup. Dan di dalam buku ini akan dibahas 7 luka psikologis dan cara mengatasinya. Apa aja itu? Yang pertama adalah penolakan, kesepian, kehilangan, rasa bersalah, ruminasi, kegagalan, dan rasa rendah diri. Dan hal-hal menarik yang bisa lo pelajari di buku ini adalah apa saja pertolongan pertama pada luka psikologis akibat penolakan. Mengapa Anda perlu menghindari luka psikologis karena kesepian? Mengapa rasa bersalah yang berlebih dapat membahayakan jiwa Anda? Lalu bagaimana cara menghadapi kegagalan dan mengatasinya? Dan yang terakhir, apa saja yang dibutuhkan untuk mengatasi harga diri yang rendah? Yang pertama, penolakan. Dari usia anak-anak kita sudah bisa merasakan adanya penolakan. Sebagai contoh, ejekan, bulian, merasa dibedakan atau diasingkan. Dari hal-hal tersebut dapat menggoreskan luka. Di buku ini dikatakan bahwa luka secara emosional menunjukkan bahwa bagian otak yang sama menjadi aktif saat mengalami penolakan. Responnya sama seperti saat tubuh kita merasakan sakit. Yang kedua adalah kesepian. Dikatakan dalam buku ini bahwa tidak semua orang kesepian itu sendiri dan tidak semua orang sendiri itu kesepian. Hal ini lebih mengacu pada jarak emosional yang menyebabkan perasaan diri terasing. Dan hasil riset dari orang-orang yang mengalami kesepian berpengaruh sekali dengan hormon stres. Yang ketiga adalah rasa kehilangan dan trauma. Kita pasti paham bagaimana rasanya pahitnya kehilangan. Apalagi sampai menyebabkan trauma. Yang keempat, rasa bersalah. Rasa bersalah ini diibaratkan sebagai racun yang dapat merusak pandangan dan perasaan kita terhadap suatu hubungan atau tindakan. Kita jadi merasa nggak percaya diri dan merasa nggak pantas. Yang kelima adalah ruminasi. Yang dimaksud ruminasi di sini adalah pemahaman dari pengalaman kita yang terasa menyakitkan. Seringkali yang terjadi saat pikiran kita menelaah sebuah masalah yang menyangkut dengan perasaan, bukan solusi yang kita temui, tapi keadaan terjebak seperti lingkaran setan yang tiada akhir, dan itulah yang disebut ruminasi di dalam buku ini. Lalu yang keenam adalah kegagalan. Kegagalan dapat melemahkan keyakinan, motivasi, dan optimisme.
Kegagalan dapat memberi tekanan yang kuat bagi diri untuk mencapai sesuatu. Sehingga ya kita ngerasa, ya udahlah. Yang ketujuh, rasa rendah diri. Harga diri yang rusak dapat menyebabkan ketidakbahagiaan dalam hidup, pesimis, dan kurangnya motivasi. Dan hal ini dapat mempengaruhi peranan hidup kita, entah itu sebagai pasangan, orang tua, anak, teman, bahkan profesi pekerjaan kita. Nah, di buku ini juga dijelasin penanganan-penanganan yang dapat diri kita sendiri lakukan sebagai pertolongan pertama untuk menanggulangi gejolak emosi pada diri sendiri. Untuk luka psikologis yang berasal dari penolakan dapat diobati dengan cara membangkitkan kembali harga diri lo yang hilang. Nah, bagi lo yang ngerasa kesepian, jangan biarin kesedihan lo berlarut-larut. Coba bangkitin kembali jaringan komunikasi lo. Bisa lo coba aplikasiin dari yang terdekat, entah itu orang tua, saudara, teman, atau siapapun yang bisa lu hubungin atau lu ajak ngobrol. Rasa bersalah bisa lu atasin dengan cara lebih menghargai tindakan. Lu harus tanemin dalam diri lu sendiri, nggak semua yang lu lakuin bakal berujung dengan sebuah kesalahan. Dan jangan berhenti untuk mencoba. Kegagalan bisa lu pandang positif sebagai pembelajaran. Buat lo yang lagi kritis di masalah harga diri, pertama lu bisa coba maafin diri lo sendiri dan mulai latih otot optimisme supaya lu lebih gampang termotivasi dan bahagia. Oke, kurang lebih itu intisari yang gue dapat dari mempelajari buku ini. Sorry apabila ada kesalahan penafsiran atau pemahaman. Gue nafsirin ini menurut pemahaman gue sendiri. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Dan jika lo berkenan, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini supaya gue lebih semangat belajar untuk berbagi dan berdiskusi dengan kalian. And see you in the next videos.